ಈ ಭಾಡನ ಹತ್ರ ಏನೇನು ಮಾತು ನೋಡಿ ಮನೆಗೆ. Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih ya sudah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, sebelum kita lanjut ke alur ceritanya, kita sapa-sapa dulu nih para penonton setia LK21 Revive. Terima kasih buat Salman Alfarizi dari Madura, Yuda XCC dari Lombok, Zohabi TV dari Bondowoso, Ijmi Proyek dari Jember, Putri Andini dari Blitar, Ahmad Yedi Channel dari Kalimantan, Herianto dari Lombok, Jax Miller dari Sukabumi, Sopimon dari Kudus, Prajal Natural dari Raja Ampat, Putri kita dari Madura. Dan buat teman-teman semua yang belum Mimin sapa, nanti di next video ya. Jadi tetap bersabar. Nanti pasti Mimin sapa kok. Tetap pantengin terus LK21 Revive. Nah, kali ini alur cerita film yang berjudul Karata Damaka 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Di suatu hari dengan kenyataan yang sangat suram di Nandikoluru, sebuah desa yang dilanda kekeringan di Karnataka, yang sedang menderita musim kemarau panjang selama 1 dekade. Yang mana penduduk desa yang kesulitan dalam menggunakan air kini sedang bentrok dengan MLA setempat. Karena pasokan air yang tidak mencukupi malah dibuang sia-sia oleh MLA, yaitu Jaga, seolah-olah tidak mempunyai rasa kemanusiaan. Seketika itu, warga desa mengamuk karena air yang dikirim oleh pemerintah habis karena Jaga telah mengeluarkan begitu saja. Jaga kemudian menghampiri seorang wanita yang bernama Kusuma yang sangat dicintai oleh Jaga. Namun, Kusuma sangat tidak suka karena Jaga selalu membuat kerusuhan di kampung tersebut. Setelah itu warga desa pergi ke Pekan Raya untuk berdoa kepada Tuhan. Mereka melalui salah satu pendeta yang bernama Ajah, agar bisa mendatangkan hujan yang turun menyirami lahan mereka yang sangat tandus. Dan tak lama kemudian salah satu penduduk desa menghampiri pemimpin desa yang sedang berdoa bahwasanya MLA sedang berada di kampung, dan seketika itu mereka langsung bergegas pulang ke kampung. Sesampainya mereka di kampung, pemimpin desa kemudian mengadu kepada MLA atas apa yang telah dilakukan oleh Jaga terhadap penduduk desa. Namun MLA tidak merasa kesal terhadap kelakuan anaknya yang melakukan kesalahan yang sangat merugikan penduduk desa. Dan setelah itu MLA memerintahkan penduduk desa untuk pergi dari hadapannya. Lalu MLA pergi dari kampung tersebut. Di sisi lain, penipu Virupaksa dan Prabu Deva bersama tahanan yang lain sedang melakukan penanaman benih sayuran sebagai kerja sampingan mereka saat di penjara. Sipakumar dan Prabu Deva kemudian menceritakan mengapa mereka sampai masuk ke penjara kepada tahanan yang lainnya, yang mana di saat itu mereka menyamar dengan nama MR Raj Khan dan MR Guru Singh yang merupakan seorang pembuat patung dari batu. Di saat itu mereka sedang melakukan misi dalam menipu Perdana Menteri yang bernama Mr. Anjana Dadri, yang mana si Faraj Kumar dan Prabu Deva untuk membuat patung dari batu melakukan dari properti mainan. Tiba-tiba kepala patung tersebut lepas karena mereka memasangkan kalung ke patung tersebut. Kepala patung tersebut kemudian jatuh tepat di tangan Mr. Anjanadri, yang membuat Mr. Anjanadri shock. Setelah itu mereka berdua pun ditangkap oleh kepolisian dengan kasus penipuan. Di saat si Faraj Kumar dan Prabu Deva ingin melanjutkan ceritanya kembali kepada tahanan yang lain, tiba-tiba saja para polisi berlarian ke tengah lapangan karena ada salah satu napi yang ingin melompat dari atas gedung. Yang mana napi gendut yang bernama Annafru begitu karena selalu dihina dan dikucilkan oleh napi lainnya saat di dalam penjara. Dan di saat itu, Inspektur Rames beserta polisi yang lainnya kebingungan karena Annafru juga membawa kunci penjara dan kantor polisi. Si Faraj Kumar dan Prabu Deva kemudian mengambil alih alat pengeras yang dipegang oleh Inspektur Rames. Setelah itu si Faraj Kumar dan Prabu Deva mengajak semua tahanan dan polisi untuk memujinya, dan tidak ada yang melakukan hal buruk terhadap Annafru. Yang mana para tahanan sangat menyayangi Annafru lalu mengatakan bersama-sama bahwa saya adalah penipu atau penjahat, ungkap para tahanan. Seketika itu Annafru langsung terharu dengan apa yang telah dilontarkan oleh para tahanan lain, yang kemudian membuat hati Annafru luluh.
Anafru kemudian turun dari gedung tersebut dan membatalkan aksi bunuh dirinya karena frustasi. Dan setelah itu Inspektur Ramesh mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas usaha Siva Rajkumar dan Prabu Deva. Keesokan harinya Siva Rajkumar dan Prabu Deva diundang untuk makan di rumah Inspektur Ramesh. Sebagai balasan yang mana mereka berdua di waktu itu telah membantu Inspektur Ramesh. Terlihat pemimpin desa beserta istrinya yang merupakan kedua orang tua Inspektur Ramesh yang sedang menengok cucunya. Tak lama kemudian ayah Ramesh meminta kepada Ramesh untuk membantu para penduduk agar bisa mendapatkan air. Karena akhir-akhir ini MLA telah mengusik kampung yang mengakibatkan para penduduk tidak mendapatkan air yang diberikan oleh pemerintah. Dan ayahnya juga menyerahkan seluruh hartanya agar para penduduk bisa mendapatkan air untuk kebutuhan mereka sehari-hari, termasuk kedua orang tua Ramesh. Ramesh kemudian menolak permintaan kedua orang tuanya karena Ramesh tidak bisa berbuat apa-apa, yang mana para polisi termasuk Ramesh telah tunduk patuh kepada MLA. Sontak ayahnya Ramesh murka karena Ramesh tidak mau membantu penderitaan yang telah dialami kedua orang tuanya dan para penduduk. Dan setelah itu kedua orang tua Ramesh pergi dengan penuh kesedihan karena anaknya sendiri tidak ingin membantu kedua orang tuanya. Di malam hari kedua orang tua Ramesh tiba di kampungnya, yang mana ayah Ramesh mengatakan kepada beberapa penduduk desa bahwa anaknya sendiri tidak ingin lagi membantu kedua orang tuanya dan penduduk desa. Karena selama ini Ramesh dan rekan-rekannya telah dibutakan oleh kekayaan. Keesokan harinya Siva Rajkumar dan Prabu Deva menemui Inspektur Ramesh karena ingin membantunya, karena telah terjadi kekeringan di kampung kedua orang tuanya. Ramesh dan mereka berdua juga tidak ingin kedua orang tua Ramesh mati di kampung yang sangat gersang. Sontak Inspektur Ramesh yang memberikan kebebasan bersyarat karena niat Siva Rajkumar dan Prabu Deva sangat mulia ingin membantu Ramesh. Inspektur Ramesh kemudian memerintahkan mereka berdua untuk memindahkan kedua orang tuanya ke kota. Karena penasaran dengan potensi imbalan dari tugas tersebut, mereka pun memulai perjalanan menuju kota Nandikoluru. Di perjalanan mereka diberikan sedikit uang dan kendaraan untuk pergi ke desa tersebut. Terlihat di tengah perjalanan desa tersebut nampak sangat gersang karena sudah lama sekali desa mereka tidak diguyur oleh hujan. Dan di desa tersebut juga tidak ada hewan-hewan yang memakan dedaunan dan yang lainnya, melainkan hanya segelintir hewan yang suka memakan bangkai dan hidup di tempat yang tandus. Di sisi lain, truk pengangkut air datang. Namun lagi-lagi jaga datang untuk mengganggu penduduk desa agar mereka tidak mendapatkan air lagi. Dan tiba-tiba saja Siva Rajkumar dan Prabu Deva datang ke desa tersebut dengan penuh kehausan setelah melewati lahan yang tandus yang sangat panjang. Mereka berdua kemudian turun dari mobil lalu menghampiri truk air tersebut untuk meminum. Sontak Jaga marah lalu menghampiri mereka karena dengan seenaknya minum tanpa seizin Jaga. Terlihat mereka berdua mendorong Jaga sampai terpental jauh karena telah mengganggu mereka yang sedang asik minum. Dan di saat itu juga mereka berdua menemukan cinta pertamanya dengan seorang wanita desa tersebut yang bernama Kusuma dan Kempi. Jaga kemudian mengancam mereka berdua bahwasanya MLA sendirilah yang akan turun tangan untuk menghabisi mereka berdua, lalu pergi meninggalkan kampung tersebut. Dan terlihat penduduk desa sangat bahagia karena Siva Rajkumar dan Prabu Deva karena telah memberikan mereka air dan menyelamatkan dari Jaga yang jahat. Setelah itu Siva Rajkumar dan Prabu Deva diundang datang ke rumah pemimpin desa yang merupakan orang tua Ramesh. Mereka berdua juga menyamar yang berasal dari kota Himalaya dan mereka tidak menyebutkan nama asli mereka. Siva Rajkumar kemudian mengatakan bahwa mereka adalah orang generasi kelima dan keenam yang akan membantu desa tersebut sampai subur kembali. Setelah itu Siva Rajkumar dan Prabu Deva beserta pemimpin desa pergi ke Pekan Raya untuk berdoa kepada Tuhan mereka. Siva Rajkumar dan Prabu Deva kemudian dihadapkan kepada pendeta Aja yang tunanetra dan tunarungu. Di saat itu pendeta Aja seperti melihat dua sosok yang terdapat di diri mereka berdua yang memang betul akan membantu sebuah desa yang kekeringan. Namun tiba-tiba saja pendeta Aja menjewer mereka. Pemimpin desa kemudian meminta kepada mereka berdua untuk tinggal selama 2 bulan di desa tersebut. Yang mana niat mereka di awal bertemu ingin membantu kehidupan desa tersebut semula.
Di malam harinya, mereka berdua pergi ke suatu tempat dan minum minuman, yang mana mereka berdua pergi bersama Kusuma dan Kempi untuk bersenang-senang bersama-sama. Namun tiba-tiba saja dua orang wanita menampar Kempi yang merupakan pemilik tempat tersebut yang ikut bekerja. Prabu kemudian menghampiri Kempi yang sedang bersedih. Kempi kemudian bercerita kepada Prabu bahwa dirinya dari dulu memang sudah bekerja seperti itu, karena keluarganya sangat miskin dan tidak mampu membeli bahan pangan, dan kini Kempilah yang harus menjadi tulang punggung keluarga. Seketika Prabu kasihan terhadap Kempi, lalu membantunya untuk melayani pesanan orang-orang. Мне было радостно. Keesokan harinya di saat Siva Rajkumar dan Prabu Deva beserta penduduk desa ingin mandi, tiba-tiba saja orang yang sering datang ke desa tersebut dengan membawa truk air mengatakan bahwa truk air mereka telah ditahan oleh Jaga. Sontak penduduk desa mengamuk kepada Siva Rajkumar dan Prabu Deva karena gara-gara mereka penduduk desa tidak mendapatkan air. Siva Rajkumar dan Prabu Deva kemudian memohon kepada pemimpin desa untuk memberi izin untuk pergi ke rumah MLA dan meminta agar tidak menahan truk air mereka. Dan setelah itu mereka berdua mendapatkan izin lalu pergi ke rumah MLA. Setibanya mereka berdua di sana, terlihat Jaga mengadu kepada MLA bahwa mereka berdualah yang telah mengganggu Jaga saat di kampung itu. Namun MLA tidak sedikit pun merespon apapun dari beberapa aduan yang dilontarkan oleh Jaga. MLA kemudian mempersilahkan mereka berdua untuk masuk, lalu mengatakan apa yang dikeluhkan sampai mereka berdua harus jauh-jauh datang ke tempat dirinya. Siva Rajkumar dan Prabu Deva kemudian mengatakan bahwa Jaga di waktu itu telah mengusik warga desa dan kini Jaga telah menahan truk air mereka yang menyebabkan sampai sekarang penduduk desa belum menerima air sama sekali. MLA kemudian memerintahkan Jaga untuk mengantarkan beberapa truk ke desa mereka. Namun Jaga menantang mereka berdua untuk adu ketangkasan dalam menembak sesuatu hari nanti. Setelah itu Siva Rajkumar dan Prabu Deva pulang ke kampung tersebut dengan membawa 3 truk air sekaligus. Terlihat penduduk desa sangat senang sekali dengan apa yang telah dibawa oleh dua pria hebat yang telah menyelamatkan mereka semua. Beberapa hari kemudian Kusuma dan Kempi pergi ke rumah pemimpin desa untuk mengadu. Yang mana Jaga telah menelpon ibunya Kusuma bahwa Jaga akan melamar Kusuma secepatnya dan akan menjadikan Kusuma sebagai istrinya. Siva Rajkumar kemudian memerintahkan Kempi untuk membawa pulang Kusuma untuk berdandan yang cantik layaknya seorang bidadari. Karena Siva Raj yang akan datang ke rumahnya untuk melamar Kusuma secepat mungkin. Setelah itu mereka datang ke rumah Kusuma untuk melamarnya bersama penduduk desa yang lainnya. Ibu Kusuma kemudian menolak lamaran Siva Raj karena Kusuma akan dilamar oleh Jaga. Pemimpin desa kemudian memaksa karena Siva Raj juga telah membantu agar bisa mendapatkan air. Dan setelah itu dengan terpaksa Ibu Kusuma mematuhi perintah mereka. Mereka semua kemudian pergi ke Pekan Raya untuk mengadakan lamaran di depan Tuhan mereka. Terlihat di awal acara nampak baik-baik saja dan Ibu Kusuma juga sangat merestuinya. Tak lama kemudian Jaga kemudian datang karena wanita yang ingin dinikahi kini dilamar oleh seorang pria yang lemah. Seketika Ibu Kusuma langsung membatalkan dan tidak merestui pernikahan mereka berdua. Karena ibunya lebih memilih Jaga karena mempunyai uang yang banyak yang nantinya akan mencukupi kehidupan Kusuma. Sebaliknya jika Kusuma menikah dengan Siva Raj yang merupakan pria yang tidak jelas asal dan tempat tinggal serta tidak mempunyai uang yang banyak. Dan setelah itu hati Siva Raj agak sedikit hancur dengan perkataan Ibu Kusuma. Namun dia masih ingin berjuang untuk mendapatkan Kusuma. Di malam harinya Siva Raj dan Prabu kebingungan untuk mencari uang ataupun emas untuk menikahi Kusuma dan juga Kempi. Siva Raj kemudian mempunyai pemikiran bahwasanya mereka harus bekerja di kota agar bisa mengumpulkan harta untuk menikahi wanita yang mereka cintai. Tak lama kemudian Kusuma dan Kempi datang untuk memberikan susu dan makan malam untuk Siva Raj dan Prabu. Namun Siva Raj dan Prabu kemudian mengatakan bahwa mereka berdua akan pergi merantau untuk beberapa bulan. Setelah itu Kusuma dan Kempi naik ke atas ranjang untuk mencium aroma Siva Raj dan Prabu yang menempel di bantal. Keesokan harinya, mereka berdua pun sampai di kota dan bertemu dengan pamannya yang bekerja sebagai pedagang kaki lima. Terlihat Raskal beserta temannya yang sedang menari ala-ala di tengah hujan, namun mereka hanya bermodal dengan salon, menari di bawah drum yang air keluar karena kepenuhan. Agar sedikit estetik, sontak Siva Raj dan Prabu marah dengan perbuatan mereka semua. Karena di sisi lain semua desa sedang dilanda kekeringan dan membutuhkan air. Dan kini orang-orang di kota malah membuang-buang air secara sia-sia untuk kesenangan mereka sendiri. Raskal kemudian menghajar mereka berdua hingga jatuh terkapar. Raskal juga menantang Siva Raj dan Prabu agar melewati Raskal dan teman-temannya jika ingin mematikan listrik sanyu tersebut.
Sontak si Faraz dan Prabu bangkit untuk menerima tantangan yang diberikan oleh Raskal. Terlihat si Faraz dan Prabu menghabisi teman-teman Raskal demi bisa mematikan sanyu tersebut, agar air tersebut tidak keluar dengan cuma-cuma, dan akhirnya mereka berdua berhasil mengalahkan Raskal beserta teman-teman dan mencegah air tersebut mengalir dengan mubazirnya. Di malam harinya si Faraz dan Prabu kembali ke desa tersebut kembali karena telah kekurangan ide. Agar bagaimana bisa mendapatkan emas, mereka berdua kemudian pergi ke salah satu rumah penduduk untuk meminjam cangkul dan alat pertanian untuk menggali sesuatu di lahan pertanian. Di saat itu seorang wanita yang mengikuti mereka berdua sampai ke lahan pertanian karena kepo. Sesamanya mereka berdua di lahan pertanian, Prabu kemudian menggali lahan pertanian tersebut. Sementara itu si Faraz melemparkan koin emas ke arah tempat yang digali oleh Prabu. Sontak Prabu teriak kegirangan karena kerja keras dan doanya tidak sia-sia. Wanita tersebut kemudian keluar dari persembunyiannya karena kepo dengan sesuatu yang ditemukan oleh mereka berdua. Di samping itu mereka berdua memanfaatkan wanita tersebut untuk membantu mereka untuk menggali lahan tersebut. Dan tak lama kemudian si Faraz lagi-lagi melemparkan koin emas ke arah lahan yang digali oleh wanita tersebut. Sontak wanita itu teriak kegirangan karena telah menemukan apa yang sepatutnya tidak ditemukan di lahan yang tandus tersebut. Namun tiba-tiba saja suami wanita tersebut datang karena mendengar suara teriakan istrinya yang sangat kegirangan. Setelah itu suami akan melaporkan mereka berdua ke pemimpin desa karena si pria tersebut beranggapan mereka berdua telah menggasak istrinya di tengah-tengah lahan. Keesokan harinya suami wanita tersebut melaporkan apa yang telah dilihat oleh pria tersebut semalam. Terlihat penduduk desa, pemimpin desa Kusuma dan Kempi kaget karena mereka berdua telah melecehkan wanita tersebut semalam. Namun wanita itu gagal menjelaskan kepada semua orang karena suaminya terus-menerus menghajar dan memukulinya. Wanita tersebut akhirnya mendapatkan peluang untuk menceritakan apa yang telah mereka lakukan semalam, yang mana mereka bertiga itu tidak melakukan perilaku seks di tengah lahan pertanian yang tandus semalam, melainkan mereka sedang menggali sebuah lahan yang tandus dan mereka juga menemukan sebuah koin emas di dalam tanah tersebut. Sontak penduduk desa kaget karena apa yang telah mereka temukan itu sangat mustahil dan tidak akan pernah terjadi. Dan setelah itu penduduk desa berbondong-bondong pergi ke lahan tersebut untuk mencari apa yang telah mereka temukan. Yang ternyata di waktu itu si Faraz dan Prabu telah membuat koin-koin emas palsu yang telah disebar dan dikubur di lahan tersebut. Tak lama kemudian Jaga beserta anak buahnya datang ke lahan pertanian tersebut karena melihat penduduk desa ramai di sana. Di saat itu beberapa penduduk menemukan koin, mereka satu persatu dengan sangat gembira. Namun Jaga melihat koin tersebut lalu mengatakan kepada penduduk desa untuk memastikan bahwa koin tersebut asli atau palsu. Dan tiba-tiba saja sebuah mobil pengecekan berlian dan emas datang yang merupakan paman si Faraz dan Prabu yang memakai pakaian seperti pengecek emas sungguhan. Karena itu juga termasuk bagian dari rencana mereka berdua. Setelah itu mereka memberikan koin-koin emas tersebut kepada pria tersebut untuk mengecek kemurniannya. Pria tersebut kemudian mengatakan bahwa koin-koin yang mereka temukan adalah koin emas asli, sangat mahal jika dijual. Sontak Jaga pun kepo dengan penemuan koin emas yang mereka temukan di lahan. Dan Jaga pun memutuskan untuk ikut menggali agar bisa mendapatkan koin emas tersebut. Setelah itu para penduduk desa menelpon sanak keluarganya untuk ikut membantu di dalam menggali koin emas tersebut. Tak lama kemudian dengan cepat, sanak keluarga penduduk desa berbondong-bondong datang setelah mendapat kabar tersebut untuk ikut membantu agar mereka bisa mendapatkan kekayaan yang banyak dan cepat kaya karena rumah serta perabotan mereka sudah rusak dan usang. Dan di saat itu si Faraz dan Prabu sangat bingung karena para penduduk desa memanggil sanak saudaranya karena itu semua bukan rencana mereka berdua selanjutnya. Di samping itu uang pria emas tersebut habis karena terlalu ramai orang-orang yang datang untuk menukarkan koin mereka. Pria tersebut kemudian memberikan harga yang kecil kepada salah satu warga karena uang pria tersebut sudah hampir habis. Sontak penduduk desa yang lain marah karena pria tersebut tidak berlaku adil terhadap penduduk desa yang lainnya. Seketika itu si Faraz dan Prabu mengambil alih kendali penduduk desa yang mana mereka harus menunggu selama 2 hari karena membutuhkan waktu yang agak lama untuk menjual emas itu kembali di kota. Dan setelah itu si Faraz dan Prabu memerintahkan penduduk untuk mengumpulkan koinnya lalu pergi pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya Jaga penduduk desa melanjutkan penggalian kembali untuk mendapatkan koin sebanyak-banyaknya. Namun tiba-tiba saja Jaga beserta anak buahnya datang dengan menggunakan alat berat untuk menggali lebih dalam dan menghalau penduduk desa agar tidak menggali di wilayah yang mereka gali. Si Faraz dan Prabu kemudian memerintahkan penduduk desa untuk menggali lahan yang lainnya. Setelah itu Inspektur James menelpon mereka berdua kemudian mengatakan, "Apakah misi kalian sudah berhasil?" tanya Rames.
Mereka berdua kemudian mengatakan bahwa Rames harus memberikan sedikit waktu lagi karena di desa tersebut kini sedang terjadi sebuah masalah. Namun mereka berdua akan menyelesaikannya dengan sangat bijaksana. Setelah itu mereka berdua menutup telepon tersebut. Mereka berdua kemudian kembali ke lahan pertanian tersebut untuk memantau penduduk desa yang lainnya. Namun dua orang pria tengah berlari dari kejaran penduduk desa yang merupakan pencuri yang mengambil koin penduduk yang lainnya. Si Faraz dan Prabu kemudian menangkap dua orang pencuri tersebut, lalu memerintahkan untuk mengembalikan koin yang mereka curi. Sementara itu beberapa orang mengadu kepada si Faraz dan Prabu bahwa mereka tidak yakin kalau setelah menemukan koin tersebut mereka akan kaya dan makmur. Karena di samping itu desa mereka sedang dilanda kekeringan yang amat panjang, sehingga mereka ingin pindah ke kota untuk menemukan kehidupan yang baru. Setelah itu mereka berdua diajak oleh penduduk desa untuk pergi ke pekan raya. Di saat itu mereka berdua berdoa kepada Tuhan mereka yang mana mereka meminta maaf karena telah menipu penduduk desa dengan koin emas mereka. Sementara itu mereka ingin kemakmuran dan kedamaian turun di desa mereka agar bisa bercocok tanam kembali. Dan mereka berdua juga meminta agar secepatnya bisa menurunkan hujan di desa sembari menjaga api yang digunakan untuk sesembahan. Keesokan harinya di saat si Faraz dan Prabu hendak pulang ke desa tersebut, tiba-tiba saja Jaga beserta anak buahnya menghampiri mereka dengan mengendarai mobil yang mana Jaga telah mengetahui bahwa koin yang mereka temukan di lahan tandus itu ternyata koin yang palsu yang dicat dengan warna emas. Jaga kemudian memberikan senjatanya untuk mengetahui setangguh apa si Faraz dan Prabu jika ingin menikahi Kusuma dan juga Kempi. Setelah itu mereka berdua melakukan baku hantam dan saling adu tembak di bangunan tua, yang mana si Faraz dan Prabu melawan begitu banyak anak buah Jaga sampai-sampai hendak kewalahan. Dan terlihat Siva dan Prabu kompak dalam membantai Jaga yang sok-sokan ingin menantang mereka berdua. Namun di saat mereka berdua ingin menyelamatkan Jaga yang tertimpa runtuhan-runtuhan kayu, tiba-tiba saja anak buah Jaga memukul kepala mereka berdua dari belakang sampai mereka pingsan di tempat. Setelah itu Jaga pergi menghampiri pemimpin desa untuk mengatakan bahwa koin yang mereka dapatkan itu namun hanyalah koin biasa melainkan bukanlah koin emas, dan kini si Faraz dan Prabu telah menipu mereka semua agar mereka semakin diagungi dan dihormati oleh penduduk desa setempat termasuk Kusuma dan juga Kempi. Tak lama kemudian mereka berdua pun menghampiri penduduk desa yang sudah berkumpul. Penduduk desa kemudian berbondong-bondong menghampiri mereka berdua sembari membawa koin palsu tersebut. Dan setelah itu pemimpin desa bertanya kepada mereka berdua, "Apa yang ingin kau inginkan sampai-sampai kalian menipu kami semua?" Ungkap pemimpin desa. Si Faraz dan Prabu kemudian menjelaskan kedatangan mereka berdua ke desa yang mana mereka berdua diperintahkan oleh anak pemimpin desa yaitu Inspektur Rames karena ingin memindahkan orang tuanya ke kota. Karena Rames tidak bisa membantu penduduk desa karena kepolisian telah di bawah tangan kekuasaan MLA. Namun mereka berdua agak susah untuk menjelaskan itu semua kepada pemimpin desa. Dan di samping itu juga mereka berdua telah mencintai Kusuma dan juga Kempi. Mereka berdua kemudian memerintahkan seluruh penduduk desa untuk menghajar mereka dengan sesuka hati karena mereka berdua benar-benar bersalah dan tidak mengatakan yang sebenarnya dari awal. Dan terlihat mereka berdua dihajar oleh penduduk desa lalu diikat di tiang beton. Namun mereka berdua masih bisa menebarkan senyuman ke seluruh penduduk desa setempat. Setelah itu si Faraz dan Prabu saling memberikan semangat dengan penuh keyakinan bahwa kerja keras yang mereka lakukan tidak akan pernah menyesatkan, melainkan akan membuahkan hasil yang melimpah. Dan setelah mereka berdua berdoa kepada Tuhan agar menurunkan hujan, tak lama kemudian hujan yang sangat deras disertai badai pun turun mengguyur desa tersebut. Terlihat si Faraz dan Prabu masih diikat di tiang beton tersebut dan tidak ada yang melepaskan mereka. Tidak ada yang melepaskan mereka karena takut diterjang badai yang begitu dahsyat. Dan di sisi lain si Faraz dan Prabu sangat senang atas doa yang telah dikabulkan oleh Tuhan mereka. Keesokan harinya Kusuma dan Kempi menghampiri pendeta Aja untuk meyakini kepada penduduk desa bahwa mereka berdua lah yang telah menyelamatkan desa tersebut. Dan di saat itu juga penglihatan pendeta Aja juga semakin pulih karena sebab air yang telah membasahi kedua mata pendeta tersebut. Pendeta Aja kemudian mengajak penduduk desa untuk menghampiri si Faraz dan Prabu. Pendeta Aja kemudian mengatakan bahwa berkat doa yang telah dipanjatkan oleh mereka berdua yang sangat kuat yang menyebabkan hujan yang telah mengguyur desa tersebut. Dan terjadilah sesuatu yang tidak pernah terjadi, yang mana sebuah danau terbentuk akibat hujan lebat yang mengguyur desa tersebut semalam. Pendeta juga memerintahkan untuk melepaskan mereka berdua dari ikatan rantai tersebut. Dan tak lama kemudian Inspektur Rames datang untuk melihat fenomena yang telah terjadi di kampungnya. Inspektur kemudian meminta kepada ayahnya karena tidak bisa membantunya, melainkan mereka berdua lah yang telah membantu penduduk desa itu.
Setelah itu Rames membebaskan mereka berdua dan ikatan rantai. Akhirnya kehidupan penduduk desa tersebut bisa makmur kembali dan si Faras dan Prabu pun kemudian menikah dengan wanita yang mereka cintai. Dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita film yang berjudul Karata Damaka. Mudah-mudahan teman semua terhibur atas alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.